pulang ya. Siapa? Haidar sama Muhib. Yang lain ada? Lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sa'iri salihin fit darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabi al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal faslun wa yajuzul mashu 'alal khuffain badalan an ghaslir rijlan fil wudu. Fasal ini menjelaskan tentang masah 'alal khuf. Masah 'alal khuf di sini dikatakan yajuz, boleh. Bukan berarti anjuran, boleh. Ghaslur rijlan tetap afdal. Ghaslur rijlan tetap afdal. Mashu 'alal khuffain ini boleh. Khuffain ini kayak kaos kaki tapi kuat dibuat jalan tanpa sendal. Kalau kaos kaki dibuat jalan kan rusak. Kemudian juga tembus air. Ini enggak, biasanya dari bahan kulit. Itu. Orang-orang Son'a, Yaman itu biasanya pakai kalau pas puncak musim dingin. Karena mereka musimnya hanya dua. Hanya dingin sama dingin sekali. Tidak punya musim panas. Nah, jadi kalau pas puncak musim dingin sangat dingin. Maka, dan kaki itu kalau dingin seluruh badan akan kedinginan. Tapi kalau kaki itu hangat, badan lumayan nanti. Tidak terlalu merasakan dingin. Nah, wudhu ini, kalau daerah seperti itu, kalau kaki dibasuh itu akan kedinginan. Kalau khuf enggak, kaki aman, enggak kena air. Yang diusap cukup diusap, bukan dibasuh, diusap khufnya. Khuf itu kayak kaos kaki tapi dari bahan kulit. Nah, dari bahan kulit. Kalau disiram air enggak tembus. Kalau dibuat jalan tanpa sendal kuat. Ya kuat bukan berarti kuat harus tahan lama sampai setahun gitu, enggak. Nanti akan diterangkan ya. Itu khufen namanya. Mirip kaos kaki begitu, lemes. Cuman dari bahan kulit, kuat jadinya. Nah, jadi boleh ngusap alal khufain terhadap dua khuf. Nah, sebagai apa? Badalan an ghaslir rijlain, ganti dari basuhan dua kaki. Harus dua kaki, satu kaki tidak boleh. Misal ndak bisa pakai satu khuf aja. Yang kanan khuf, yang satu tak siram kakinya, yang kiri. Tidak boleh. Rijlain. Badalan an ghasli ar-rijlain, sebagai ganti dari basuhan dua kaki. Tidak boleh satu kaki. Imma dibasuh semua, imma diusap semua. Tidak boleh silang. Kanan saja dibasuh, yang kiri diusap atau sebaliknya. Maksudnya fil wudu, khusus untuk wudu. Kalau untuk mandi tidak boleh. Orang junub, wis kakinya tidak tak siram. Ganti apa? Masul khufain, tidak boleh. Khusus fil wudu. Atau izalatun najasa, tidak boleh. Kakinya najis. Waduh disiram nanti dingin. Anak pakai khuf aja, diusap khufnya saja, tidak bisa. Jadi mashul khufain itu boleh badalan an ghaslir rijlain. Kaki, tangan tidak boleh. Waduh dingin ini tangan juga anak nggak kepingin kena air. Udah tangannya dipakai kaos tangan aja. Yang dari bahan kulit nanti diusap, tidak boleh. Khusus rijlain. Nanti lama-lama sak wajahnya bisa dibungkus kulit itu ya. Nggak butuh diusap gitu ya. Jadi ninja akhirnya diusap ini. Habis namanya diusap, kepalanya juga diusap, kaki diusap, hilang wudu ya. Hanya kaki. Selain kaki tidak boleh. Kemudian harus dua kaki. Tidak boleh salah satu kaki. Khusus pengganti dalam wudu, tidak dalam izalatun najasah atau ghusl. Itu tidak boleh. Sudah. Kemudian masul khufain ini masyru'. Bahkan dikatakan sunnah bolehnya masul khuf ini itu dikatakan mutawatir. Diriwayatkan dari 70 sahabat. Nah, sehingga ada khilaf ulama ketika ada orang mengingkari kebolehannya masul khuf ini, kufur apa enggak? Khilaf. Ada yang mengatakan kufur. Kenapa? Ini sudah mutawatir. Maklum minaddin bidharurah, bolehnya masul khuf ini. Mengingkari bisa kufur, wakilanda. Dan masul khuf ini khususnya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tidak boleh masul khuf. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan masul khuf. Nah, sekali lagi di sini dikatakan ya juzu boleh. Yang afdal apa? Masul khuf apa ghuslur rijlain? Tetap afdal ghuslur rijlain, kecuali dengan beberapa alasan. Dan ini bukan hanya berlaku di sini. Masul khuf ini rukhsah yang hukumnya boleh, mubah. Tapi afdal ghuslur rijlain. Nah, semua rukhsah itu rata-rata tetap afdal aslinya. Kayak
jamak dengan tidak jamak. Afdol mana? Afdol tidak jamak. Ya, boleh jamak, tapi afdolnya tidak jamak. Gitu. Kemudian qasar atau tidak? Afdolnya qasar boleh. Afdol mana? Afdol itmam. Kecuali jika safarnya mencapai 3 marhalah. Karena kalau mencapai 3 marhalah, ada pendapat yaitu mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan qasar itu wajib khurujan minal khilaf, maka sebaiknya qasar kalau sudah mencapai 3 marhalah. Masul khuf di sini juga begitu. Afdal ghuslul rijlain karena yang asal. Masul khuf ini rukhsah, keringanan. Kecuali bisa menjadi afdal itu. Di sarahnya itu waqad yusannul mashu. Kadang masul khuf ini malah menjadi sunnah, bukan hanya mubah tapi sunnah. Lebih baik masul khuf dibanding ghuslul rijlain. Contohnya pertama, kama idza tarokal masah li siqalihi alaihi li adami ilfihi lahu. Karena dia merasa tidak nyaman ngusap khuf ini. Kenapa tidak nyaman? Tidak terbiasa. Merasa nggak terbiasa sehingga merasa tidak nyaman. Loh, syariat memperbolehkan ada urusan apa itu nyaman tidak nyaman? Syariat memperbolehkan. Udah terima saja rukhsah dari syariat. Kenapa itu ada rasa tidak nyaman sepertinya ini? Kayak tidak enak gitu. Anda tidak terbiasa jamak ini. Syariat memperbolehkan, udah. Itu nggak jamak, tidak apa-apa. Tapi ada rasa nggak nyaman, ini muskilah ini, harus dilawan. Berarti seolah-olah menolak rukhsah dari syariat. Ini harus dilawan, maka kalau orang di hatinya ada rasa, tidak nyaman anak qasar ini. Tidak nyaman anak jamak. Bukan karena meragukan syaratnya, tapi karena nggak biasa aja. Maka justru bagi orang ini sebaiknya jamak. Untuk orang seperti ini, sebaiknya mashul khuf. Kecuali kalau dia ndak wis ana ngusap aja, ana ndak ana ghuslul rijlain aja ndak ngusap. Kenapa? Li isarihi al-ghusl al-afdal. Jadi orang meninggalkan mashul khuf ini ada kalanya afdal bagi dia masah, ada kalanya dia afdal ghusl. Kalau dia tidak masah, kenapa? Karena dia mengetahui ghusl itu afdal, ana milih yang afdal. Ndak apa-apa, bagus kalau kayak gitu. Jadi dia milih tidak masah, milih ghuslul rijlain. Kenapa? Karena diterangkan afdal kok. Ghuslu itu afdal, maka ana milih yang afdal. Tapi kalau dia tidak masah karena merasa nggak terbiasa, merasa nggak nyaman, justru disuruh masah. Kemudian termasuk lagi yang afdal masah, sunnah. Au kana mimman yuktada bihi. Dia panutan, ingin ngajari orang praktek mashul khuf. Kalau hanya diterangkan ngajar begini kan kadang-kadang orang kebingungan seperti apa prakteknya. Lah, kebetulan ini orang panutan, mudarris, ustadz misalnya, kalau dia mashul khuf, maka akan orang-orang langsung belajar dengan melihat praktek mashul khuf seperti apa. Nah, ini ada unsur taklim, sunnah jadinya. Nah, kemudian yang ketiga, au khaufa fauti jama'atin laulam yamsah. Kalau basuh kaki kan nyiram. Kalau mashul khuf kan ngusap. Bagaimanapun ngusap lebih cepat. Ini kalau anak basuh kaki, ketinggalan jamaah. Tapi kalau mashul khuf, masih nututi jamaah, afdal masah. Karena dengan harapan nututi jamaah. Kemudian, wakada bagiatur rukhas. Begitu juga rukhsah-rukhsah yang lain begitu. Afdal mana? Afdal yang asal. Kecuali ada alasan-alasan tadi itu ya. Itu alasan-alasan tadi. Waqad yajib, kadang-kadang wajib. Mashul khuf itu kadang-kadang wajib. Kapan? Idza tawaqqafa alaihi idraku wajib. Kalau seandainya dia ghusl, ada kewajiban yang ditinggalkan. Karena perlu waktu untuk ghusl itu. Tapi kalau masah, lebih cepat. Akhirnya nututi kewajiban itu. Contohnya, kal wukuf di Arafah. Ada orang waktu wukuf di Arafah mepet. Dia wudu. Kalau dia ghuslul rijlain, maka apa? Tidak nututi, ketinggalan waktu wukuf. Tapi kalau mashul khuf, nututi, wajib mashul khuf. Au waktu sholati fardin, waktu sholat mepet. Kalau ghuslul rijlain, keluar waktu. Tapi kalau masah, masih nututi di dalam waktu, wajib masah. Au inqadhu gharik, atau mau menyelamatkan orang yang tenggelam. Ini. Kalau ghuslul rijlain, ya lewat, keburu tenggelam orang ini. Tapi kalau mashul khuf, nututi, tertolong. Maka wajib mashul khuf. Kalau hatta mashul khuf tidak nututi, ya tinggal wudhu. Ya hatta wudhu tinggalkan ya. Karena wudhu bisa nanti. Nah, orang tenggelam ini tidak bisa dikodok kalau udah mati. Oh iya, terlambat aneh tak kodok wis. Apanya yang dikodok? Itu tidak bisa ditadaruk. Jadi selalu begitu. Ketika ta'arud, syariat itu ngajarkan begitu. Kalau ada dua hal yang sama baik sekalipun,
dalam waktu yang bersamaan. Kita milih yang mana? Nah, di antara murajjih sesuatu yang menyebabkan lebih unggul salah satunya untuk dipilih, itu kalau satunya bisa dilakukan di waktu lain, satunya nggak bisa dilakukan di waktu lain, pilih yang dahulukan yang tidak bisa dilakukan di waktu yang lain. Wadah ya? Nah, seperti itu. Misal, antum punya rutin setiap hari baca surat Yasin setelah sholat zuhur misalnya, atau rutin baca Basyairul Khairat setelah zuhur, setelah sholat zuhur mesti baca rutin setiap hari seperti itu. Cuman pas Ramadan ada perubahan jadwal, ada dars ba'da zuhur. Ya. Nah, maka antum sudah istiqomah kan baca Basyairul Khairat setelah sholat zuhur. Cuman karena Ramadan ada dars. Lah, ya apa ini? Ya apa ini? Baca basair kan bisa ditunda. Ya Banda? Setelah darus nanti bisa. Jadi ketika antum tidak baca basair, ngikuti darus, basair bisa dibaca nanti. Tapi kalau antum tidak ada darus milih baca basair, setelah baca basair selesai darus bisa dikodok. Selesai udah darusnya lah begitu. Selalu dalam segala hal ketika ada dua hal ta'arud itu, mana yang harus kita dahulukan, yang bisa dilakukan di lain waktu, itu nanti akhirkan. Yang nggak bisa dilakukan di lain waktu, itu lakukan duluan. Kayak tadi itu, sholat. Walaupun sholat udah mepet waktunya, sholat fardu, ada orang tenggelam minta tolong. Antum jangan sholat, tolong orang yang tenggelam. Kenapa? Orangnya udah tenggelam mati, nggak bisa dikodok nyelamatkannya. Tapi kalau sholat, walaupun lewat keluar waktu masih ada kesempatan kodok. Tapi kalau menyelamatkan orang, nggak ada kesempatan kodok. Nah, demikian. Semua seperti itu. Jadi ketika ada dua hal, satu bisa dilakukan di lain waktu, satunya nggak bisa. Dahulukan yang nggak bisa di lain waktu. Wah deh. Udah. Nah, kemudian ya udah, yang lain sudah tadi diterangkan. Wa yajuzul mas'u 'alal khuffain badalan an ghusli rijlain, khusus kaki, selain kaki tidak bisa, dan harus dua kaki. Kalimatnya rijlain, bukan ghusli rijli, tapi ghusli rijlain, dua kaki. Satu kaki tidak boleh silang, kecuali kalau orang kakinya cuma satu, beda lagi. Nah, itu. Kakinya kalau tidak ada kaki, ya Pak. Kata khusulnya tidak wajib, tidak ada kakinya ya. Mau masul khuf gimana? Masul khuf itu ganti dari laki-laki kakinya tidak ada ya. Kakinya tidak ada, tidak wajib dibasuh sudah. Wuduknya sampai ngusap kepala aja, habis itu ngusap telinga sunnah. Kaki tidak perlu, kakinya tidak ada. Ya. Fil wudu, untuk izalatun najasah nggak bisa, untuk tayamum tidak bisa, khusus untuk wudu. Wasyartu jawazil mashi, bolehnya ngusap khuf itu ada syaratnya. Di sini di matan disebutkan 6 syarat. Itu di matan ada 6 syarat. Di syarahnya nanti ada syarat tambahan. Pertama, ayyal basal khuf ala taharatin kamilatin. Ketika memakai khuf itu harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Hadas kecil atau hadas besar. Ketika mau pakai khuf, orang ini sudah harus bebas dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Kalau kakinya mutanajis, walaupun dia punya wudu, suci dari hadas kecil, hadas besar, kakinya najis, pakai khuf, tidak memenuhi syarat, tidak bisa nanti masul khuf dia. Sucikan dulu kakinya, baru pakai khuf. Orang nggak punya wudu, mau pakai khuf, nah, nanti kalau wudu harus dilepas khufnya, tidak bisa masul khuf. Maka wudu dulu sempurna, baru pakai khuf. Loh, kan sudah wudu sempurna, ngapain pakai khuf? Untuk nanti ketika batal. Nanti ketika batal wudu yang sekarang, wudunya tidak usah dilepas khufnya, cukup diusap khuf. Wadah ya? Nah begitu. Sehingga kalau ada kasus seperti ini, orang wudu baru basuh kaki kanan, kaki kiri belum dibasuh, sudah suci dari hadas apa belum? Belum. Nah, ada orang wudu basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, terus nyiram kaki kanan. Karena kaki kanan sudah disiram, pakai khuf yang kanan, kaki kiri belum disiram. Saya itu nyiram kaki kiri, pakai khuf kiri. Lah, pakai khuf yang kanan tadi gak dianggap. Kenapa? Ketika khuf kanan dipakai, kaki kiri masih ada hadas. Ketika di kaki kiri masih ada hadas, ya hadasnya masih ada total di seluruh badan ini ya. Nah, maka belum bebas dari hadas.
Untuk pakai khuf yang kiri aman, sah. Pakai khuf yang kiri sudah memenuhi syarat. Kenapa? Kaki kanan kiri sudah dibasuh. Sehingga solusinya bagaimana agar dia boleh masuk khuf nanti? Ya khuf kanan dilepas. Setelah dilepas dipakai lagi. Kok begitu? Ya memang begitu. Syaratnya apa? Harus toharo kamilah. Basuh kaki kanan, kaki kiri belum basuh. Pakai khuf kanan, belum suci dia. Habis nyiram kaki kiri, pakai khuf kiri. Khuf kirinya aman, sudah suci semua. Kaki kanan, enggak. Lepas khufnya. Habis lepas, enggak usah dibasuh lagi, pakai lagi. Lepas, pakai lagi. Karena tadi makainya sebelum suci kamilah. Sekarang kan sudah suci kamilah, tinggal dilepas pakai lagi. Wah deh. Udah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyakunal khuffu tahiran. Khufnya harus suci. Khufnya harus suci. Kalau mutanajis enggak bisa. Atau najis. Khufnya terbuat dari kulit bangkai enggak disamak. Khufnya terbuat dari kulit anjing. Khufnya dari kulit babi. Enggak bisa. Atau khufnya mutanajis dari kulit yang suci tapi mutanajis. Enggak boleh. Harus disucikan dulu. Kecuali kalau najisnya makfu. Kalau najisnya makfu enggak masalah. Khufnya mutanajis tapi najisnya makfu, enggak apa-apa dipakai. Ini harus suci dalam artian tidak najis dan tidak mutanajis dengan najis yang tidak makfu. Kemudian syaratnya lagi yang nomor 2 ini. Wa yakunal khuffu tahiran. Syarat nomor 3 qawiyan. Khufnya harus kuat. Ukurannya kuat. Yumkinu mutaba'atul masyi alaihi lil musafir fil hajah. Itu. Kuat sekiranya bisa dipakai untuk berjalan secara mutaba'ah, secara sering. Untuk berjalan sering ini bukan berarti 24 jam jalan terus. Maka tak kuat jebol juga kalau dipakai 24 jam tanpa istirahat. Enggak. Ini kuat sekiranya bisa dipakai untuk jalan secara sering, secara mutaba'ah. Jalan untuk apa? Lil musafir fil hajah. Bagi orang musafir di dalam keperluan-keperluannya. Orang musafir kan ada keperluan jalan, ada kalanya naik kendaraan. Pasti kan butuh turun, untuk naik lagi turun, terus keliling nyari kayu bakar kalau zaman dulu itu. Sekiranya khufnya itu kuat, dipakai untuk melakukan keperluan. Kalau musafir, ya untuk keperluannya musafir. Kalau mukim, ya untuk keperluannya mukim. Kuat dipakai selama dalam jangka waktu berapa hari? Ya tergantung, nanti akan diterangkan. Orang itu kalau mukim, boleh masuk khuf selama berapa? Sehari semalam. Kalau musafir, boleh masuk khuf sampai berapa hari? 3 hari 3 malam. Maka yang dimaksud kuat, khuf itu kuat, dipakai untuk jalan tanpa sendal. Kalau pakai sendal atas setahun ya kaos kaki juga kuat ya, pakai sepatu. Enggak, ini langsung dipakai jalan tanpa sendal, tanpa sepatu. Ya khufnya itu dibuat jalan ke tanah langsung. Itu kuat. Kuat untuk jalan sesuai keperluan yang normal. Selama berapa hari? Untuk mukim selama sehari semalam. Untuk musafir selama 3 hari 3 malam. Karena musafir boleh basuhnya, ngusapnya kan sampai 3 hari 3 malam. Maka ukurannya kuat, sekiranya kuat dipakai tidak jebol, dipakai selama 3 hari 3 malam. Tapi bukan berarti 3 hari 3 malam dibuat jalan tanpa istirahat, tidak. Untuk jalan yang normal melakukan keperluan. Kalau untuk mukim kuat dipakai selama sehari semalam, dipakai tanpa sendal, tidak jebol, untuk jalan melakukan keperluannya orang mukim. Orang mukim kan keperluannya paling belanja, ya kan? Tidak terlalu banyak keperluannya. Beda kalau musafir, keperluannya lebih banyak jalan. Kalau mukim kan tidak terlalu banyak, paling jam 4 sore nyari takjilan, ya, nyari takjilan. Bagi yang apa? Nggak punya istri, atau punya istri tapi masak air gosong, ya. Nyari takjilan di luar. Paling itu untuk jamaah, untuk jumatan, untuk misalnya LPG habis, ya keluar beli LPG dan seterusnya. Untuk keperluan-keperluannya mungkin. Wadah ya. Jadi bukan berarti kuat dipakai selama 1 bulan, apalagi 1 tahun, ya nggak kuat kalau khuf. Khuf itu bahannya kulit yang nggak terlalu tebal begitu dipakai itu. Nggak harus dari kulit, dari imitasi juga bisa.
Dari bahan apa saja, tidak harus pakai kulit. Intinya kuat dipakai berjalan selama sehari semalam bagi mukim untuk keperluannya mukim. Untuk musafir kuat dipakai berjalan tanpa sendal selama 3 hari 3 malam untuk keperluan normalnya musafir. Itu maksudnya kuat. Jadi syarat yang ketiga itu. Khufnya harus kuat, sekiranya bisa dibuat jalan secara sering ini untuk melakukan keperluan. Lil musafir, keperluannya musafir. Kalau musafir, kalau mukim, ya keperluannya mukim. Kemudian syarat yang keempat, satiron li mahallil ghusli. Khufnya harus menutupi semua area yang wajib dibasuh. Antum tahu sudah, kaki yang wajib dibasuh apa? Ya seluruh tapak kaki sampai apa? Mata kaki. Khuf itu harus nutupi semua tempat yang wajib dibasuh. Kalau ada khuf, mata kakinya kelihatan. Kayak sepatu pemain bola. Kelihatan kan mata kakinya kan ya? Sepatu pemain bola. Kelihatan nggak mata kaki? Kelihatan mata kaki. Kalau sepatu nih hansip, tentara, polisi, banser, enggak, ketutupan mata kakinya. Nah, itu bisa itu. Tapi kalau sepatu bola, itu enggak bisa diusap. Kenapa? Mata kakinya kelihatan, enggak nutupi semua bagian fardu. Atau sandal selop, enggak cukup. Sandal sepatu enggak cukup. Kenapa? Sandal selop, jari-jari depan kelihatan. Terus yang setelah selopnya yang belakang itu juga kelihatan. Atau sandal sepatu, itu enggak nutupi semua bagian yang wajib dibasuh, tak cukup. Harus nutupi semua tempat yang wajib dibasuh. Lamin a'la. Kalau dari atas kelihatan tidak apa-apa. Dari depan, dari bawah, dari belakang, dari samping kanan kiri, enggak boleh terbuka. Harus tertutup. Tapi kalau dari atas tidak apa-apa. Kayak sepatu boot. Ya, sepatu boot, sepatunya kuli bangunan itu. Sepatunya kuli bangunan. Itu dari atas kan besar kan ya. Kelihatan kan kalau dilihat dari atas ini. Tapak kaki yang bagian atas ini kelihatan. Tidak ada masalah. Mata kakinya kelihatan dilihat dari atas. Itu tidak masalah. Kalau kelihatan dari atas. Makanya lamin a'la. Jadi harus menutupi seluruh tempat yang harusnya dibasuh. Dari segala arah kecuali dari atas. Dari atas tidak harus. Tidak harus ketutup. Beda dengan aurat. Kalau aurat harus tertutup dari segala arah kecuali dari bawah. Itu kalau aurat. Kebalikan dari aurat. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, mani'an nufudal ma min ghairil kharzi. Khufnya itu harus dari bahan yang bisa mencegah tembusnya air seandainya disiram. Seandainya disiram dengan air itu tidak tembus. Tidak tembusnya min ghairil kharzi, dari selain tempatnya jahitan. Kalau tembus dari tempatnya jahitan tidak apa-apa, kan namanya kulit, dipakai khuf. Itu kan ada jahitannya kan. Lah ketika disiram, yang penting jangan tembus dari bahan. Dari bahan yang dipakai. Kalau kaos kaki dari kain disiramnya langsung tembus dari segala arah ya. Itu tidak cukup. Sekiranya mencegah tembusnya air dari bahannya. Kalau tembus dari tempat jahitan tidak apa-apa. Atau kalau sekarang pakai resleting, kalau dulu pakai tali. Tembus dari tempatnya tali, kan ada tali-talinya diikatkan ya. Tembus air dari tempatnya tali, nggak apa-apa. Sekarang waktu Al-Fakir di Hadramut itu ngelihat khuf itu pakai resleting. Tembusnya air dari bahan dari resletingnya tidak ada masalah. Yang penting jangan tembus dari bahan utamanya ya. Dari bahan utamanya jangan. Jadi jangan mencegah tembusnya air ketika disiram. Min ghairil kharzi. Kemudian yang keenam, syaratnya masul khuf. Wa ayyan zi'ahul mukim ba'da yaumin walailah. Mukim setelah sehari semalam harus dilepas. Karena batas dia boleh masul khuf hanya sehari semalam. Setelah sehari semalam 24 jam harus lepas. Wal musafiru safara qasrin ba'da salasati ayyamin bilayaliha. Kalau musafir yang jauh safar qasr 85 kiloan, maka wajib dilepas khufnya setelah 3 hari 3 malam. Artinya 3 kali 24 jam. Nah, jadi batas mashul khuf untuk mukim sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Kalau sudah lewat waktu itu harus dilepas. Wadah, harus dilepas, diperbarui, wudhu baru lagi, pakai lagi. Berlaku lagi waktu sehari semalam untuk mukim, musafir 3 hari 3 malam. Habis lagi waktunya, lepas lagi wudhu normal, setelah wudhu normal pakai lagi, berlaku lagi 3 hari. Terus begitu. Pokoknya setiap mukim, setiap sehari sekali harus dilepas, sehari semalam sekali.
Untuk musafir minimal 3 hari 3 malam sekali harus dilepas, wudhu normal, kemudian pakai lagi. Sebulan pakai khuf terus ya jamuran kakinya ya. Itu bisa keluar akar nanti tumbuh. Bukan hanya jamur. Nah, itu. 3 hari 3 malam untuk musafir. Kalau mukim sehari semalam. Lah ngitung 24 jam sejak kapan? Ngitung 3 hari 3 malam sejak kapan? Nah, ngitungnya wabtidaul muddah. Ngitung sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir ini minal hadasi ba'da lubsin. Minal hadasi ay minin tihail hadas. Min nihayatil hadas di sarahnya itu. Min nihayatil hadas. Contoh begini. Ada orang wudhu sempurna. Kemudian Ahad jam 12.00 siang. Ahad jam 12.00 dia wudhu sempurna pakai khuf. Pakai khuf. Suci kan sekarang dia kan ya? Jam 12 suci. Jam 12 suci. Udah. Ini belum mulai ngitung ini. Jam 12 belum mulai ngitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Belum. Kapan ngitungnya? Nanti kalau sudah hadas setelah pakai khuf. Pakai khufnya wudhu sempurna jam 12. Basuh kaki jam 12. Terus langsung pakai khuf jam 12. Belum dihitung. Kapan dihitung? Kalau sudah hadas. Sampai jam 2, jam 3 belum hadas. Jam 5 baru hadas. Jam 5 baru hadas. Lah, ketika hadas itu baru dihitung. Jadi berakhir apa? Masa aktif mashul khuf bagi dia besok sore jam 5. Lu kemarin kan makainya jam 12, hari ini kan makainya jam 12. Ya, bener makainya jam 12, tapi hadasnya jam 5, dihitung dari jam 5. Hadas ini ada awal, ada akhir. Ngitungnya dari kapan? Bukan awalnya hadas, tapi nihayatul hadas. Dari akhirnya hadas. Contoh, kalau orang kentut kan ya paling ya gitu langsung selesai kan ya. Itu. Seandainya panjang sekalipun model apa? Toilet Sebenarnya kayak itu. Paling ya tidak sampai semenit, beberapa detik saja. Nah, orang kencing ya tidak lama. Itu. Lah, yang kemungkinan lama hadas itu apa? Tidur. Ya, tidur. Orang pakai khuf jam 12. Jam 14 dia mulai tidur. Itu, ibtidaun naum. Itu. Jam 14, jam 2 mulai tidur. Belum dihitung. Pertama kali dia tidur jam 2 belum dihitung masa 1 hari atau 3 hari. Kapan? Nihayatil hadas. Tidur jam 2 ini tidak bangun sama sekali. Bangun-bangun jam 17. Jam 5. Bangunnya jam 5. Nah, ini nihayatun naum. Dihitung dari mana? Dihitung dari jam 17 ini. Make khufnya jam 12. Hadas pertama kali mulai tidur jam 14. Bangunnya jam 17. Dan selama 14 sampai 17 tidak bangun-bangun sama sekali. Kalau jam 3 bangun ya mulai jam 3 itu sudah ya. Ini tidak nyambung ini. Sampai jam 17 baru bangun. Nah, jam 17 itu ngitung awal masa aktifnya. Berarti dia boleh mashul khuf sampai besok jam 5. Berarti nanti dia kan tidur jam 14 sudah salat zuhur. Jam 17 mau salat asar, silakan wudhu, tidak usah dilepas khufnya. Wudhu, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, kakinya cukup diusap khufnya, tidak usah dilepas. Untuk salat asar, maghrib batal, wudhunya gitu lagi, mashul khuf. Isya batal, wudhunya pakai gitu lagi, mashul khuf. Subuh mau wudhu, cukup mashul khuf. Besok zuhur mau wudhu, cukup mashul khuf. Besok asar mau salat, mashul khuf. Pokok kalau sebelum jam 5. Setengah 5 mau megang mushaf, wudhunya batal. Silakan wudhu pakai mashul khuf, tidak usah dilepas. Lah kalau jam setengah 6 batal mau wudhu, tidak bisa mashul khuf. Ya apa? Dilepas khufnya, wudhu normal. Setelah wudhu normal, pakai lagi silahkan. Wah ya. Setelah dipakai, ya udah berlaku lagi kayak gini. Jam setengah 6 pakai lagi ya, wudhu normal setengah 6 pakai lagi. Belum mulai masa waktu kapan? Nanti nunggu hadas baru ngitung. Wadah ya. Nah, jadi
ngitungnya masa sehari semalam atau 3 hari 3 malam, ini dari nihayatul hadas. Dari nihayatul hadas. Ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Yang Ibnu Hajar ya dari nihayatul hadas ini. Imam Romli tidak dibedakan antara hadas yang biasanya dilakukan secara ikhtiar atau tidak secara ikhtiar. Orang kebelet ikhtiar apa enggak? Di luar kontrol kita apa lepas dari kontrol kita kebelet itu? Kebelet, kencing, berak, lepas kontrol kita kan? Kalau waktunya kebelet ya hatta antum enggak kepingin tetap kebelet. Nah, berarti kencing sama berak ini normalnya bighairi ikhtiar. Biasanya bighairi ikhtiar. Nah, kalau bighairi ikhtiar nunggu nihayatul hadas. Tapi kalau tidur bil ikhtiar apa enggak? Bil ikhtiar, walaupun kadang-kadang ya ada orang bil ikhtiar. Tapi biasanya tidur itu bil ikhtiar. Nah, itu kita mempersiapkan diri biar tidur bil ikhtiar. Maka kalau tidurnya itu bil ikhtiar dari awalul hadas. Ibtidaun naum, bukan dari nihayatun naum. Itu menurut Imam Rom. Jadi Imam Romli membedakan antara hadas yang bil ikhtiar atau bighairi ikhtiar. Kalau yang bighairi ikhtiar dari nihayatul hadas. Kalau yang bil ikhtiar dari awalul hadas, bidayatul hadas. Kalau Ibnu Hajar enggak mutlaqon. Bil ikhtiar atau bil ikhtiar ngitungnya dari apa? Nihayatul hadas. Wabtidaul muddati minal hadasi, dari akhir hadas. Hadas yang kapan? Ba'da lubsin, setelah pakai khuf. Ya tadi itu, wudu sempurna hari Ahad jam 12 langsung pakai khuf. Setelah itu jam 5 hadas. Ya udah ngitungnya dari jam 5. Ini syaratnya mashul khuf. Itu, syaratnya mashul khuf. Ada syarat lagi disebutkan di syarahnya. Nah, di matanya enggak disebut. Wa yustaratu aidan alla yahsula lahu hadasun akbar. Tidak terjadi hadas besar. Kalau orang itu hadas besar, batal mashul khufnya itu harus lepas. Jadi tadi Ahad jam 12 wudu sempurna pakai khuf. Kemudian jam 15 hadas besar, dia jima atau misalnya keluar mani, mimpi. Nah, maka sudah wajib dilepas, mandi, dibasuh dengan normal. Kalau dia punya hadas kecil ya wudu dengan normal. Setelah mandi itu atau di tengah-tengah mandi itu belum sempurna dia melakukan hadas kecil, maka wudu dengan sempurna pakai khuf lagi. Jadi adanya hadas besar itu membatalkan masa muddatul khuf ya, menghabiskan muddatul khuf. Jadi tidak terjadi hadas besar. Kemudian syarat lagi wa allatan halal ura, talinya enggak lepas, resletingnya enggak rusak. Itu. Kalau kan ada khuf itu yang pakai tali kayak sepatu itu. Talinya jangan sampai lepas. Masanya belum sehari semalam ini, baru 5 jam, talinya lepas, wajib dilepas. Rusak sudah. Oh, tinggal pasang lagi, nah bisa. Lepas dulu, wudu normal, baru pakai khuf lagi ya. Talinya jangan lepas, resletingnya jangan sampai rusak, jebol gitu. Kemudian permasalahan fa'in masaha, tadi kan orang mukim masanya sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam, dan ngitungnya antum tahu kan dari nihayatul hadas. Misal dalam contoh ini hari Ahad jam 12 itu, hari Ahad jam 12 wudu sempurna, wudu plus apa? Labisal khuf. Jam 14 tidur, jam 17 bangun, nihayatul naum. Masanya dihitung dari jam berapa? Jam 5 ini kan ya? Ahad jam 5. Ahad jam 5. Jam 19 Isya, jam 7 hari yang sama malam Senin, jam 19 dia musafir. Asalnya dia mukim. Dia orang Tegalarum. Hari Ahad mukim di Tegalarum. Dia hari Ahad wudu pakai khuf, jam 14 tidur, jam 5 bangun. Jam 7 kan berlaku sehari semalam kan ya? Untuk mukim. Kemudian jam 7 dia musafir, pergi ke Tuban misalnya. Ingin mengamankan gempa.
Ingin mengamankan gempa, mau pergi ke Tuban. Gitu. Mau pergi ke Tuban. Nah, berarti kan berubah jadi statusnya. Tadi pas mulai ngitung masa, dia statusnya mukim. Sekarang waktu belum habis, berubah status jadi musafir. Kita tahu kalau mukim waktunya hanya sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Lah, orang seperti ini apakah masanya berubah menjadi 3 hari 3 malam atau hanya menyempurnakan sehari semalam? Ya, menyempurnakan sehari semalam apa berubah menjadi 3 hari 3 malam? Tidak. Dia hanya boleh walaupun berubah status jadi musafir, dia hanya boleh musab khuf sampai besok di Tuban ini ya. Dari Pasuruan ke Tuban. Di Tuban dia hanya boleh masul khuf sampai besok Senin jam 5. Jam 5. Begitu juga jika dibalik. Awalnya hari Ahad ini dia musafir. Ada di Tuban. Hari Ahad orang Pasuruan ada di Tuban musafir. Hari Ahad wudhu sempurna pakai khuf, jam 4 tidur, jam 5 bangun, masih di Tuban. Masanya dihitung dari sini kan ya. Muddatul khuf dihitung dari sini. Statusnya masih musafir. Kemudian malam Senin jam 7 pulang dia. Berubah jadi mukim. Jam 7 tadi masih musafir. Jam 7 setelah jam 5 ini dia langsung pulang ke Pasuruan, jam 7 nyampe Pasuruan, berubah status jadi mukim. Tadi kan harusnya dia musafir, boleh masul khuf sampai berapa hari? 3 hari 3 malam. Kalau mukim hanya sehari semalam. Nah, ini apakah melanjutkan masa musafirnya 3 hari 3 malam atau hanya menyelesaikan sampai sehari semalam? Ngitungnya tadi jam 5, berarti di Pasuruan hanya boleh masul khuf sampai besok jam 5. Jawabannya sama kayak tadi, hanya sehari semalam. Jadi kalau asalnya mukim berubah jadi musafir, hanya menyempurnakan masa mukim. Begitu juga sebaliknya, asalnya musafir berubah jadi mukim, hanya boleh menyempurnakan sampai masa mukim saja. Kenapa? Ada kaidahnya. Itu ada kaidahnya. Jadi idza jtama'a janibus safar wa janibul hadar ghulliba janibul hadar. Jadi jika ada dua sisi safar dan sisi iqamah mukim, kumpul jadi satu. Ini kan sebagian waktu musafir, sebagian mukim, atau sebaliknya sebagian waktu mukim, sebagian musafir. Berarti kumpul pada dia dua sisi safar dan sisi iqamah. Kaidahnya idza jtama'a janibus safar wa janibul hadar ghulliba janibul hadar. Jika kumpul dua sisi safar dan hadar, yang dimenangkan sisi hadarnya, maka dia dianggap mukim dari awal. Hanya menyempurnakan 24 jam. Kalau belum habis. Kalau udah habis ya sudah. Misal ini musafir ada di Tuban hari Ahad dia musafir di Tuban jam 12 wudu sempurna pakai khuf. Jam 4 tidur, jam 5 bangun. Ya, masih musafir ada di Tuban. Maka waktunya dari sini kan ya. Dia musafir. Boleh sampai berapa hari? 3 hari 3 malam. Nginep dia. Nginep ada di Tuban sampai lewat sehari semalam. Hari Selasa jam 7 nyampe Pasuruan. Kalau dia dianggap musafir masih ada sisa waktu kan? Berarti kan Senin jam 5, Selasa jam 5, Rebu jam 5 baru habis. Hari Rebu jam 5 baru habis masa masul khufnya ya. Kalau dia musafir, tapi masalahnya Selasa jam 7 sudah di Pasuruan. Yang harusnya dia boleh ngusap sampai Rebu jam 5 karena dia sudah nyampe Pasuruan Selasa jam 7, maka hanya boleh ngusap masanya mukim. Ya. Ternyata masanya dihitung dari Ahad jam 5. Sekarang sudah malam Selasa, ya. Malam Selasa jam 7. Sudah habis enggak 24 jamnya? Sudah nyampe Pasuruan enggak boleh masul khuf sudah. Lu katanya boleh menyempurnakan masa mukim. Kalau masih sisa, ini udah sisa kok. Malah over ya. Dia sudah over. Harusnya sampai Senin jam 5, ini udah malam Selasa. Sudah malam Selasa jam 7 sudah habis, enggak bisa masul khuf. Sudah. Karena enggak bisa
Ya wudhu normal kalau mau sholat isya di Pasuruan harus wudhu secara normal. Udah. Ini yang dimaksud ibarat ini. Fa'in masaha hadaron. Ada orang ngusap khuf ketika hadar, belum musafir. Orang Pasuruan tadi itu. Summa safaro, kemudian musafir. Au akasa atau dibalik. Masul khuf ketika apa? Pakai khuf ketika musafir, kemudian pulang. Maka atamma masha mukimin. Hanya boleh menyempurnakan ngusapnya orang mukim kalau masih tersisa waktu. Kalau tidak tersisa, tidak boleh. Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa akibihi khututon marrotan. Masul khuf itu ada wajib, ada sunnah. Wajibnya pokok yang atas diusap, walaupun sedikit. Ya. Pokok yusamma mashan. Yang penting bagian atas, kanan dan kiri. Jadi kalau wajibnya tangan antum basahi, pokok basah, tidak harus ngalir ya. Pokok basah, itu. Selesai sudah ya. Enak, ada dingin. Itu. Tapi sini tidak perlu. Ini malah perlu dingin gitu ya. Itu. Ngambil air, ini dong. Pokok bagian atas, samping saja tidak cukup, bawah saja nggak cukup, belakang saja nggak cukup, harus atasnya. Itu cukup. Wajibnya. Sunnahnya ngusap atas, belakang, itu. Atas dan belakang sama bawahnya. Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa akibihi. Sunnat ngusap bagian atas, bagian bawah, akib, bagian tumit. Khututon secara bergaris. Artinya direnggangkan jarinya sehingga bentuk garis. Jangan dirapatkan biar airnya enggak rata. Kenapa? Kalau airnya rata cepat rusak khufnya. Direnggangkan tangannya biar airnya enggak rata. Khututon. Sekali tok ngusap 3 kali khilaful aula. Enggak sunnat taslis. Seperti kemarin kita tahu mashul khuf sepakat Ibnu Hajar dan Imam Romli tidak sunnat taslis. Jadi yang afdal itu begini. 2 tangan dibasahi. Kemudian ini. Kaki kiri taruh di tumit, ini di sini. Ya. Begitu. Sunatnya seperti itu. Sunatnya jadi atas, tumit, bawah diusap semua. Wajibnya hanya atas wajibnya. Wal wajib mashu adna syai'in min dhahiri a'lahu. Yang wajib ngusap sedikit saja, adna syai'. Hatta gini toh. Ya, adna syai'. Sedikit sekali, pokok ada yang diusap. Di atasnya itu diusap tuh. Enggak niat, bukan enggak niat, memang gitu wajibnya. Ya. Tuh, pokok adna syai'. Sesedikit mungkin. Pokok ada yang diusap dari apa? Min dhahiri a'lahu, bagian luar yang atas. Kalau bagian dalamnya dimasuk kayak sepatu boot itu, tangannya dimasukkan ke dalam begini, enggak cukup. Harus bagian luar dan atas. Minimalnya atas. Padahal kan khuf itu yang nyentuh tanah itu yang atas apa yang bawah? Berarti yang bawah. Yang kotor berarti kan yang bawah. Kalau akal-akalan yang lebih layak diusap yang mana? Yang bawah. Tapi justru minimalnya atas. Nah ini menunjukkan agama itu enggak akal-akalan. Agama itu apa? Dinuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu. Lau kana dinu birra'i. Seandainya agama itu hanya akal-akalan, lakana asfalul khuf aula bil masah min a'lahu. Harusnya yang bawah lebih pantas diusap daripada atas. Tapi walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah a'lahu. Saya melihat Rasulullah SAW mengusap yang atas. Nah itu agama tidak akal-akalan. Wah tidak masuk akal ini. Ente tidak punya akal. Mesti aja tidak masuk akal. Sebagian orang kayak gitu kan ya. Janggal masalah agama tidak masuk akal ini. Ente tidak usah pede. Ente punya akal tak? Ngomong tidak masuk akal. Mesti aja tidak masuk akal. Ente tidak punya akal. Ya. Atau akalnya terlalu sempit, tidak bisa dimasuki, ya akalnya terlalu sempit. Itu jadi agama itu enggak hanya akal-akalan 1-2 orang, itu. Tapi ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.